itu jadi profil beliau ya, yang luar biasa kalau kita lihat jaringannya udah tersebar di berbagai negara gitu ya, bahkan ada tadi yang saya bilang di Vanuatu ya, satu negara kecil di Kepulauan Pasifik. Oke, tanpa banyak saya akan mengundang langsung sister kita, guru saya terutama ya, saya sangat banyak belajar dari beliau ini, saya sangat respect karena banyak banget wisdom dan sesuatu yang saya dapatkan dari beliau ini. Dan tanpa panjang lebar, saya undang di sini Ibu Yuliani. Oke, Halo, Ibu Yuliani apa Sis kabar? Sis Retno, Mbak Yuku, guruku juga. Apa kabar, Sis? Baik. Aku dengan presentasimu. Kenapa? Jadi mengingatkan sampai ke dulu-dulu bagaimana memutuskan di sini gitu. Oke, ayo, apa yang mau aku bisa sharing? Iya. Kalau tadi kan saya udah bilang ya, istilahnya kan saya panggil Ciacu aja ya, lebih akrab karena sehari-hari saya panggilnya Ciacu. Ya, Ciacu ini kan punya keluarga yang udah punya bisnis nih ya. Artinya kan apalagi dengan background teknik ya, dan perusahaannya juga bergeraknya juga di bidang teknik yang sis ya, apa sih tentang pabrik machinery ya, mesin pabrik gitu ya. Nah, artinya kan itu udah dirintis sama orang tua, sama udah keluarga gitu ya. Artinya kan sekarang udah besar gitu. Tapi kenapa Ciacu ini mau memulai lagi gitu untuk merintis lagi satu bisnis dan konsisten gitu sampai sekarang, dan itu coba kalau kita bicara bisnis cabang perusahaan itu kan artinya kan networknya tuh udah tersebar di berbagai negara gitu kan, konsisten gitu. Jadi perlahan-perlahan lebih dari 10 tahun ya, Ci ya. Nah, itu bisa sebesar itu. Nah, pada saat memulai, artinya kan sama nih, saya juga merasakan sebagai newcomer di satu bisnis gitu ya. Bisa cerita ya, Sis, yang gimana yang dirasain, kenapa memutuskan mengambil bisnis ini gitu. Sebetulnya sebelumnya mungkin aku yang harusnya berterima kasih gitu. Berterima kasih sebetulnya dengan bukan aku sebetulnya jadi yang memilih. Jadi lebih ke arah bisnis ini sebetulnya jadi memilih gitu, memilih aku jadinya ya. Karena kalau seandainya kilas balik ya Sis, berarti sebetulnya bukan 10 tahun, berarti sekitar 20 tahun lebih. Jadi sebetulnya starting memulai ya kalau kita ngomong dari milenialnya usia sekarang gitu. Dan itu thanks God banget aku mendecide itu gitu ya, tanpa ngerti sebetulnya. Jadi kalau tadi ngelihat sharingnya dari presentasinya Sis Retno, itu kan semuanya tentang bahwa pengertian orang mau bagaimana sih syarat orang kaya, segala macam visi dan lain-lain, ada encourage segala macam, itu aku nggak realize tuh kalau ngomong sekitar 20 tahun yang lalu gitu ya. Bahkan aku nggak mengenal industri ini seperti apa gitu. Yang ada tuh saat itu, yes, aku kan jalanin secara sedikit selamatnya, karena my parents, keluargaku, orang tuaku itu adalah kelompok keluarga bisnis. Bukan bisnis sebetulnya secara B, ya kalau kita ngerti tentang kuadran, baru ternyata realize sekarang ini kalau mereka itu sebetulnya di kelompok S. Tapi secara future ke depan aku tuh sudah tahu gitu bahwa oke, ini adalah my family business gitu. Sehingga waktu memutuskan masuk jadi insinyur mesin ya khususnya, itu saat itu adalah karena apa? Karena ada family business. Jadi sejak awal itu sebetulnya konsep di kepala tuh nggak kepikir kalau mau masuk teknik mesin. Tapi saat itu karena bisnis familyku itu, dan kayaknya di antara aku punya keluarga, my sibling ya, saudara-saudaraku tuh nggak ke arah situ kecuali my brother. Dan saat itu brothernya aku itu juga study di Jerman juga teknik mesin. So jadi aku memutuskan karena itu sebetulnya, bukan karena passionnya aku punya desire-nya aku gitu. Karena aku rasa bahwa ini familyku punya bisnisnya harus ada yang meneruskan, karena mamiku merintis dari awal, seperti itu sih. Tapi aku terselamatkan secara pendidikan bisnis sebetulnya dari my parents, karena kita punya kayak sebetulnya kayak mini supermarket, bukan minimarket lah ya. Ya kalau ngomong mungkin kalau kita istilah toko kelontong zaman dulu punya lah. Jadi sejak kecil, sejak aku kelas 3 SD itu aku sudah terbiasa gitu. Terbiasa jadi mungkin jaga kasir, jaga ini, jaga itu secara nggak sengaja
itu my parents didik aku untuk orang misalkan marah-marah kan. Ada kan kalau seandainya customer kan bisa jadi marah-marah. Kalau kita di kasir kan bisa jadi kayak gitu ya. Itu mendidik sebetulnya secara aku punya mind gitu. Tapi juga akhirnya menyadari bahwa aku nggak mau di dalam kondisi yang sampai lebaran liburan itu aku dijaga toko itu, sis. Walaupun waktu itu toko, terus akhirnya kita punya pabrik ini. Sehingga pabrik ini sebetulnya persiapan. Jadi mamiku sendiri, my parents tuh expand. Tapi sebetulnya kejadian yang benar-benar menyundul aku adalah gini, I don't see the freedom gitu loh. Aku pengen time freedom, tapi nggak juga kena pusing dengan urusan uang. Sementara yang aku lihat adalah sekarang ini mau nggak mau, jadi ini kayaknya terus-terusan karena generasiku bukan generasi ke-1, generasi kedua dari my grandma gitu, dari orang tuanya mamiku, terus mamiku membesarkan lagi gitu loh. Jadi udah pasti nih ke arahnya situ dan aku lihat I don't see freedom gitu, freedom secara waktu. Jadi itu jadi tight dan aku nggak mau hidupku seperti itu. Aku nggak mau gitu sampai umur 60, 70, 80 terus stay gitu. Sementara aku kepengen fly everywhere gitu. Mau pergi ke sini ada, mau pergi ke sini ada, mau pergi nggak terikat. Sebetulnya itu sih satu sedikit yang menyelamatkan. Sehingga pada saat aku kepengen itu bisa lewat gitu loh. Kesempatan ini, momen ini lewat. Nah, jadi memang adalah sebetulnya kalau kamu bilang mentor, aku punya mentor. Mentorku itu adalah 3 orang yang luar biasa dalam hidup aku. Ya Pak Onggi Hianata, terus kemudian Pak Matias dan Ibu Floren, dan mereka ini adalah orang-orang yang bersama-sama aku di awal-awal, yang mengajak gitu. Walaupun kita juga merambah juga ibaratnya buta-buta jalan karena yang mementorkan juga nggak ngerti juga istilah-istilah seperti itu gitu sis. Jadi itu sebetulnya sih yang menyelamatkan aku. Dan kalau mau ngomong nanya kenapa memulai dari zero, karena aku gini loh, aku pengen freedom karena aku melihat polanya. Dari grandmanya aku begitu dan sampai die pun juga kondisi gitu. Walaupun uang banyak. Gitu. Nah, di usiaku 19 tahun my father die. Tambah-tambah lagi. Terus di tahun 97 kerusuhan, tambah-tambah lagi. Artinya kerusuhan tahun 97 ingat enggak? 97 tuh waktu itu aku sekolah Trisakti, dan di Trisakti itu waktu itu perang lumayan tuh, perang antara mahasiswa. Jadi itu aja udah inspire aku bahwa aku nggak bisa taruh telur di satu keranjang gitu. Dan tahun 98 aku ikut berdiri barisan paling depan, di mana kita nggak bisa kemana-mana. Sementara banyak orang mungkin yang akhirnya cari cara keluar, entah dia ke overseas, ke luar negeri atau kemana. Sementara karena lumbung padiku adalah di Jakarta, nggak mau aku jaga itu gitu loh. Siap bertempur, tapi lumbung padi nggak bisa dipindah. Dan satu keluarga aku tergantung dari situ. Di situ aku sadar, aku nggak boleh menaruh satu telur di satu keranjang. Nah, pada saat aku kepengen itulah, bisnis ini masuk. Without aku understand. Gitu, without aku understand, tapi aku ambil, aku cuman gini, gampang ini, menurut aku gampang, seriously, aku menurut gampang, karena apa? Aku belajar teknik mesin 4,5 tahun ya, almost kan 5 tahun, untuk belajar tentang teknik mesin, itu 4,5 tahun, dan menurut aku kalau ini, apa sih yang sebetulnya dilakukan, aku cuman tanya sama guru aku ya, sama Pak Onggi, apa resikonya? Resiko uang menurut aku bukan resiko, uang bisa kita cari lagi gitu. Maksudnya keluar modal 10 juta, keluar modal 20 juta, 30 juta. Kalaupun itu habis, itu biaya hidup berapa tahun sih? Nggak nyampe tahunan loh. Itu biaya hidup bulanan. Artinya adalah uang itu masih bisa dicari. Tapi resiko apa sebetulnya? Berarti kan resikonya kalau aku terus move on adalah berhasil, sukses. Kan aku dapat freedom aku. Nah, kalau seandainya aku stop atau aku mundur, berarti resikonya adalah loss uang itu. Berarti kan lossnya itu bukannya mati gitu loh. Nggak kayak orang bertempur di lapangan, resiko orang army ya, orang ini ya, katakan dia ini ya militer ya, dia resiko bawa senjata mati gitu. Kita nggak resiko itu kan. Aku cuma pikir yes, berarti apa nih resikonya? Ditolak orang. Aku bilang sama Pak Onggi, Pak, aku nggak takut ditolak orang, yang penting sekarang aku bisa sukses nggak, aku bisa dapat freedom aku nggak, itu start dari aku. Jadi aku sebetulnya bahkan aku nggak pusing tentang urusan produk, tau nggak? Seriously, waktu itu aku nggak pusing apakah ini produk ini apa. Yang penting sekarang, masa sih aku nggak bisa jual
Orang lain aja bisa jualan, ibaratnya gitu loh. Kalau memang ini harus jual gitu. Nah, di awal itu sebetulnya adalah cara pada saat aku start. Dan itu aku belum ngerti tentang industri ini, apalagi boro-boro tentang online, afiliasi dan lain-lain. Malah ngerti. Yang ada aku tahu adalah apakah membangun network, aku juga nggak ngerti itu. Yang penting yang aku tahu adalah I will get it. Starting dari situ sebetulnya. Terus nekat. Dan ternyata itu adalah prinsip-prinsip orang yang ada di dalam menuju kuadran orang yang mau berbisnis. Harus belajar di pola itu. Orang yang never give up, jatuh sekali, give up. Gimana dia masuk di dalam area yang cuma 1% itu. Itu. Dia nggak punya dream, nah ya juga. Jadi kan goalsnya nggak nyampe ke situ. Aku start dari situ sih, Sis. Mulai dari seperti kayak begitu. Nggak ada pendidikan sekarang FFG dikatakan FFG sekarang. Jadi sebenarnya pada saat di awal-awal itu juga ngerintis juga ya Sis ya. Jadi di FFG-nya itu belum terbentuk satu sistem yang boleh dibilang solid banget kayak sekarang gitu ya. Oh belum, ini mah terlalu solid, justru terlalu mudah untuk setiap orang, bahkan sebetulnya nggak perlu berpikir, dia hanya ngikutin karena pendidikannya itu seperti kita yang dididik secara pribadi gitu. Memang sebetulnya kitanya, nah sekolahnya udah disiapkan. Nah kalau dulu aku memulai, aku cuman yang penting gitu, mau niat gitu loh. Dan kekuatan, keniatan aku untuk dapat freedom itu begitu besar Sis. Sehingga apapun sekarang yang harus dihadapin di lapangan apa sih? Cuman ditolak orang, it's easy. Loh aku belajar jadi insinyur mesin 4,5 tahun loh. Contohnya aku sebetulnya ya, untuk menghafal itu challenge buat aku. Menghafal tuh. Itu otakku tuh kayaknya nggak kepengen ngapal. Itu aja bisa aku bablas. Apalagi kalau seandainya ngotot-ngototan supaya orang bisa ambil produk aku gitu. Walaupun aku juga, aku kan katakan mulai dari toko ada toko. Tapi aku nggak dari sisi menjual tuh nggak. Cuman aku satu ada di dalam diri aku itu. Aku niat mau belajar. Aku niat mau belajar dan aku yakin dengan ketekunan seseorang bisa tembus walaupun orang itu nggak sampai smart banget. Jadi modal aku itu, misalnya sekarang nih, katakan kamu melatih, kalau orang jualan masa sih nggak nekat-nekatan gitu. Contohnya ya, aku dulu ya pikiranku gini, ini kan contoh nih pembalut nih ya. Kalau kamu tanya sama aku, rasanya ilmuku tentang pembalut ini pasti nggak sengkap orang, tahu nggak? Di awal pertama aku ngomong sama orang begini, aku berhadapan sama dokter ya, dia dokter lengkap, ini orang ngomong apa sih, dia lebih pintar dari aku loh ngomong gini semua. Terus aku cuman begini, dok oke, saya nggak ngerti apa yang dokter ngomong, dokter lebih tahu dari saya tentang semua isi pembalut ini gitu. Saya cuman satu aja, saya wanita biasa, tapi saya cuman pikir begini, ini pembalut kalau seandainya di press yang di sini becek, yang di sini nggak dibecek, saya taunya saya nggak bakal mau pakai yang becek dok. Dokternya gara-gara itu, iya juga sih. Ya sekarang dokter mau pakai yang becek atau enggak? Ya kalau nggak mau ya beli ini. As simple as that. Gitu. Jadi karena nekat-nekatan gitu ya, itu start gitu. Lebih repot jadi insinyur mesin tuh nggak? Ngapalin semua yang wah aku rumus. Satu buku gini-gini sis. Saat itu aku suruh ngulang, lebih baik aku mengulang berkali-kali, berpuluh-puluh kali membangun jaringan, ketimbang aku suruh ngulang lagi gitu, ngapalin seperti itu. Dan which is sekarang I got it gitu loh, bahwa membangun network dan kemudian berafiliasi, ber-e-commerce, ber-online, wah. Saat itu begitu sih. Jadi saat itu aku terjun baru belajar dan aku di-guide. Cuman aku really bener, Pak, guide me. Berarti bisa langsung ngebandingin ya yang antara konvensional dengan yang e-commerce sekarang, istilahnya kan resikonya tadi ya. Misalnya kan apalagi dengan kondisi pandemi sekarang, di mana karyawan juga mesti di PHK gitu kan. Include me. Jadi, my business. Sekarang kita lagi iniin untuk 50%, 50% karyawan untuk layoff dari kita. Dan kemudian juga benar-benar thanks God aku decide itu. Di awal-awal berapa tahun yang lalu gitu ya, lebih dari 10-20 tahun. Aku nggak pernah tahu setelah itu apa sih yang terjadi 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, I don't know. Tapi selama perjalanan itu, I build the network gitu loh.
So aku benar-benar learn di dalam praktek sebetulnya. Nggak ada ilmu tertulis sebetulnya sih secara lapangan praktek. Setelah sekarang ini aja Pak Onggi menciptakan konsep gitu. Sehingga dia mengikuti gitu. Dan dia sudah di arah situ. Sebetulnya sekarang ini semua yang kamu presentasikan barusan itu mempermudah semua. Contoh ya, produk kesehatan is easy, apalagi pandemik sekarang. Orang nggak perlu skill untuk pinter-pinteran. Dia dengan bisa gampangnya pun juga sebetulnya kalau nekat bisa jual Alpameta, Alpaspin gitu loh. Bisa jual ini, contoh ya nekat-nekatan ini aja. Di dalam satu tasnya aja ada berapa biji beginian. Kalaupun nggak punya ilmunya, tapi dia begitu tekunnya demo ini, masa orang nggak beli sih? Kalaupun misalnya harus mendemokan berapa biji ya, kalau ini isinya adalah isi 10 piece, 10 kali 10, 100 kali demo, masa sih nggak ada yang nyangkut? Yang pertanyaan adalah, secara jiwa untuk dia mau bisnisnya, dia siap di situ nggak? Jadi orang itu di dalam bisnis, dia siap mental untuk dan mindset di situ nggak? Itu sebetulnya kuncinya. Dan FFG sebetulnya nyediain itu. Nah aku terlatih sedikit di dalam bisnis keluarga aku gitu. Walaupun dari jaga toko. Tapi itu lagi dididik. Nah kebanyakan orang ada di kuadran mana? Ada di kuadran yang di kuadran kelompok orang-orang yang tidak terlatih di situ. Jadi baru sekali pun jatuh, udah. Padahal orang berbisnis 7, 8, 9 kali jatuh itu sudah biasa. Dan dia nggak pernah bangun lagi. Ibaratnya selalu bangun terus. Nggak pernah nyerah ya. Nggak pernah nyerah. Itu salah satu kunci. Nah sekarang gimana caranya aku tahu gitu. Kalau bukan di dalam tes lapangan. Tes lapangannya, pernahkah seseorang belajar itu nggak di dalam lapangan dia gitu. Apakah di dalam perjalanannya itu digituin orang nggak? Terlatih nggak? Konsep itu sebetulnya. Teruji sih. Sehingga sekarang ini menghadapi yang terjadi pandemik sekarang. Kondisi aku punya perusahaan sekarang. Ini nggak terjadi hanya di dalam pandemik situasi. Kurang lebih 3-4 tahun yang lalu. Kita tuh kayaknya kalau ngomong berdarah-darah. Tapi yang sebetulnya yang terjadi dengan apa yang keputusan aku, ini yang sebetulnya sekarang ini benar-benar menyelamatkan kondisi keluarga, my family business. That is the truth. Iya. Jadi ini, iya. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari pengalaman orang yang udah ngalamin ya, jatuh bangunnya bisnis, sama-sama jatuh bangun tapi dengan resiko yang beda gitu ya, Cis ya. Aku kasih tahu satu resiko ya di dalam aku punya pabrik ya. Kita dapat order nih, itu waktu itu mungkin pernah tahu kali sedikit ceritanya. Kita betulin reparasi kaki pesawat. Oke. Kaki pesawatnya reparasi doang, belum sampai buat macam-macam. Reparasi doang itu cuman kecil nilainya, nggak nyampe 10 juta reparasi. Cuma itu jadi ceritanya dapatnya kurang lebih cuman gitu doang, bagian ngelas gitu doang lah ya. Tukangku salah. Ganti 100 juta. Itu tahun berapa? Dapat 10 juta. Itu pun juga ketemu sama bosnya ngomong, bukan bos loh ya, hanya di bagian area situ. Itu aja harga negosiasi masih bisa tertolong alat-alat yang lain. That's a risk. Beliin, digunakan aja apa? Belum kita hitung dengan yang lain. Gunain buat bensin aja, udah balik modal. Nggak ada risiko bisnis sebetulnya. Beli apapun yang ada, bisnisnya dapat. Kalau aku justru sekarang gini, mau bisnis apa yang nilainya segitu? Terus gini, pendidikan apa yang mengajarkan kamu untuk mempunyai mindset seorang bisnis di lapangan mana sekarang? Kalaupun ada pendidikan itu, apakah mementorkan seseorang enggak untuk di-guide satu persatu, diajak, dibimbing langkah per langkah untuk sampai naik ke puncak sukses? Justru konsep yang kita lakukan, udah gitu pinter tau nggak? Dari Bizworld itu sebetulnya mempermudah kita, partner kita yang mempermudah, karena produk-produknya sebetulnya adalah produk yang dengan tekun aja kita bisa closingin orang. Tidak seperti kayak aku bawa bendera machinery gitu. Negosiasi, aku pernah ya untuk menangin tender itu 1 tahun. 1 tahun dari awal aku buka semuanya, bikin proyeknya segala macam, sampai aku studi di luar negeri, balik lagi proyeknya belum selesai untuk dinegosiasikan.
untuk ditenderkan, belum selesai tender. Udah gitu, udah tender maju berkali-kali, tahu nggak yang terjadi apa? Kalah juga tendernya. 1 tahun lebih, sis. Emang kalau untuk sesuatu yang kita harus perjuangkan, harus kan berjuang kan? Yeah. Nah, kalau kamu tanya aku, modalku hanya berjuang. Aku pengen freedom, sis. Aku pengen freedom, jangankan ngomong uang. Pengen dong freedom uang, freedom waktu. Udah yang paling. Boro-boro mikir waktu itu kesehatan. Sekarang aja uang waktu ya, sekarang pasti dong sehat. Gitu loh. Tapi banyak orang kan udah nggak mikir tentang freedom, tentang kesehatan lagi. Sekarang COVID begini. Coba orang bilang apa? Daripada gua mati gara-gara nggak ada uang, nggak apa-apa deh gua berjuang di depan. Kan banyak orang sekarang pandangan begitu. Itu aja take risk. Kenapa nggak take risk ini gitu? Dengan kondisi sekarang kita nggak pernah tahu sebetulnya pandemik ini sampai ke depan gimana. Sekarang diperlukan modal. Nah, tapi sekarang pertanyaannya, sekolah mana yang mendidik kamu? That is FFG. Itu gitu loh, FFG itu gitu, dan itu membuktikan karena itu it happened to me, terjadi sama aku. Dan sekarang ini terbukti gitu karena di dalam jaringan-jaringan di mana-mana gitu. Memang sekarang ini yang survive adalah yang memang strong di situ. Itu ya kalau ngomong adalah there is a law. Kamu mau berjuang, kamu harus fight di situ. Kamu mau merubah hidupmu, you have to fight. Tapi fight-nya itu kamu nggak perlu skill macam-macam, skill untuk survive. Dan FFG menyediakan itu. So, kalau tanya aku sis, bukan aku yang sebetulnya kenapa aku masih mau, no. Aku justru berterima kasih dengan industri ini. Sampai kapanpun aku akan selalu mention gitu, karena industri ini menyelamatkan aku sebetulnya. Gitu. Ya, luar biasa. Jadi emang merasakan tadi ya yang 4 kelompok tadi ya, kelompok yang banyak uang tapi waktunya sedikit, dan sekarang udah ngerasain yang namanya freedom ya. Freedom itu ya nggak berarti cuma banyak uang banyak waktu juga gitu kan. Freedom to sleep. Freedom, ya, freedom to sleep, freedom to help people. Freedom untuk helping people. Wah, itu enjoy banget. Kan itu loh sis, bisa stres loh. Kalau freedomnya untuk sleep, tidur ya tiap pagi gitu mau bangun, baker yang bangunin kamu. Udah mikir ganjil genap gitu kan. Oh, ganjil genap. Udah ganjil genap, otak nyari gitu. Itu kan yang membawa stres sebetulnya. Orang nggak sadar tuh, banyak stres kayak gitu aja bisa kena penyakit tuh. Tapi kalau sleepnya kagak kebangun, coba misalkan tidur ya nggak ada bangunin karena apa? Ya kan dia mau tidur terserah dia, orang dia nggak ada masalah nih, waktu nggak masalah gitu loh. Iya. Gitu. Ya, gitu. Oke, ya pengen masih banyak ya pengen yang ditanyain dan pengen gali dari pengalaman Ciacu nih, cuma berhubung waktu ya begitulah, next time kita akan gali lebih banyak lagi. Thank you Ciacu sharingnya, dan sukses terus, stay happy, stay healthy. Oke ya. Oke,